Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya banggakan ibu-ibu calon pengawas madrasah yang hebat, bermartabat. Saya bangga sekali pada panjenengan yang nantinya menjadi kader-kader, calon-calon pengawas madrasah. Tetapi dengan adanya nanti panjenengan lulus ini diklat, bukan berarti langsung jadi pengawas, enggak. Tapi kalau diusulkan baru. Tapi yang terpenting sudah dapat sertifikatnya dulu. Baik, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di tengah-tengah aktivitas penjenengan yang padat di penghujung hari ini masih dipaksa ketemu untuk menyamakan persepsi sehingga besok itu apa ya kegiatan mentoring ataupun presentasi itu bisa berjalan lancar. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali kegiatan room ini dengan bacaan Ummul Quran agar nantinya diberi kelancaran start mulai malam ini hingga besok dan berakhir dengan diklat dan saya berharap dan insya Allah semuanya lulus dengan nilai yang sangat amat memuaskan. Allah hadiniyah wa kulli niyatin sholihah al-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin, terima kasih. Loh, Bu, terpentalkah Bu siapa? Bu Mila. Inilah. Iya, terpental ya. Ya wis, kita ini nunggu. Baik, kita memulai dari mana ini? Dari mencermati template yang ada atau penjenengan sudah siap dengan apa yang mau jenengan sampaikan? Kayak karena dari sisi teoritis tentu penjenengan semua sudah dibekali materi-materi dari Bapak Ibu Widya Iswara. Saya di sini sebagai pendamping jenengan, bila ada sesuatu hal yang mau disampaikan, silakan saya dengan lapang dada, dengan terbuka mendampingi penjenengan semua. Memang ketika saya minta materi dari Bu Zeti, itu maaf ya, masih kebijakan pola lama untuk kepengawasan. Jadi masih seputar supervisi akademik, supervisi manajerial. Sebenarnya sudah ada kebijakan baru untuk di kepengawasan yang lebih pada mengarah pada pendampingan. Tetapi mungkin karena kebijakan itu tentu mempunyai waktu yang sangat panjang untuk dicermati, maka saya berprasangka positif bahwa BDK belum mengarah ke itu. Kurikulumnya BDK tentu tidak terlepas dari LAN ya, Lembaga Administrasi Negara. Jadi
apa yang penjenengan sampaikan atau apa yang penjenengan dapatkan di Balai Diklat dalam bentuk IN1, kemudian OJL ini ya inilah yang mau kita bahas dan kita selesaikan ataupun kita berusaha semampu kita untuk nantinya bisa presentasi terhadap portofolio dari penjenengan kerja selama ini. Ini bagaimana saya tawarkan kepada penjenengan mencermati template ataukah langsung masing-masing misalkan Bu Zeti dan Bu Wulan untuk presentasi dan sama-sama nanti tidak ada kata salah di sini ya, tidak ada kata salah karena pembelajaran orang dewasa itu kan lebih mengarah kepada metode andragogi, nggih. Nah, bagaimana saya tawarkan kepada panjenengan? Monggo. Nopo sing sekeco ngeten to Bu, benjing niku masing-masing dari kita itu mempersiapkan PPT, kemudian Hmm, PPT-nya itu didesain pokok-pokoknya seperti yang ada di template. Jadi nggih kados ingkang jenengan napa share niku wau, niku mm-mm, tinggal disesuaikan dengan apa yang sudah kita susun. gitu. Mangke kersane mengalir ngoten. Oh, gitu. Nggih, Oke, kados kok arahnya itu beliau-beliau itu nanti kan juga akan banyak merevisi apa portofolio yang sudah kita susun itu. Baru nanti fitnya yang sudah betul itu nanti baru dipresentasikan ulang di BDK. Ngoten ketinggalannya arahnya ke situ. Nopo oh, apa adanya yang sudah kita susun itu nanti coba kita sampaikan dalam dituangkan dalam bentuk PPT ngoten. Dados benjing niku langsung kita presentasikan itu sekilas-sekilas ngoten sambil sembari beliau-beliau yang apa BI-nya itu nanti menyimak portofolio yang sudah kita susun. iya, Jadi kalau bisa sudah jadi, ini kan alhamdulillah saya sudah jadi Bu, ya, sudah saya enggak apa-apa. buat. Nggih. Oke, oke, saya Bu Zeti itu kenapa tadi saya share kan saya nyari materi yang pendampingan saya anu toh apa itu bilang ke jenengan laptop saya bermasalah untung itu masih aman di Google Drive cuman ya nyari itu dan contoh yang saya sampaikan itu bukanlah yang terbaik yaitu gambaran aja gambaran artinya PPT yang disampaikan itu ya seputar template yang sudah jenengan dapatkan dan biasanya waktunya itu sekitar 15 menit itu sudah plus tanya jawab karena eh, saya tidak tahu satu WI atau yang ngujin jenengan itu ada berapa ini, berapa orang? Mohon izin matur Ibu, kalau di Oke. informasi dari daerah lain itu teknisnya itu satu orang itu mewakili, perwakilan satu orang itu presentasi, kemudian itu dievaluasi bersama gitu. Itu yang saya dapat dari daerah lain, salah satunya seperti itu. Monggo untuk kita, apakah konsepnya sama seperti itu atau bagaimana? Oh, gitu Kayaknya Bu ya. Zeti Itu udah itu siap. dari kelas kelas jenengan ya. Selama ini yang saya dampingi itu tidak ada perwakilan, Bu. Oke, Ataupun memang kalau memang perwakilan, penjenengan semua juga iya, harus siap ya. Karena kembali ke nanti nilai, nilai itu bukan nilai berjamaah ya. oke. Nilainya itu per person, one by one. Jadi penjenengan harus siap semua. Nah, tadi kan templatenya sudah saya contohkan, tinggal jenengan adaptasikan aja dengan isi dari laporan penjenengan. Dikelola waktunya. Namanya PowerPoint itu jangan sampai no power no point. Wakeh jadi bingung. Nggih. Yang Nggih. simple. Bahasanya mengalir aja nggih, mengalir. Nggih. Karena sesuatu yang dihafalkan terkadang ketika waktu hari hanya no yo lali gitu.
eh, Anu begini ya Bu Eni, anu. Eh, bagaimana yang disampaikan Mbak Wulan tadi di daerah yang lain saya tanya sama teman-teman itu jadi satu nanti terus di satu presentasi terus nanti dibetulkan gitu menjadi contoh buat yang lain. Seperti itu. Kalau di Monggo. Bojonegoro terus di mana kemarin itu saya tanya teman-teman kayaknya begitu. Jadi nanti yang lain itu menyesuaikan dengan apa yang sudah direvisi. Oh, ngoten. Nah, kayaknya kalau penilaiannya nanti pas ke BDK itu kita hari Senin itu kan presentasi satu-satu. Oh, gitu. Nggih. Ini sebentar. Kayaknya seperti itu yang saya pahami loh. Ini. Iya, ya, sebentar. Dari Bojonegoro terus dari Lamongan tuh teman-teman bilang kebetulan di kelompoknya yang di Bojonegoro itu satu yang presentasi, kemudian dibetulkan di apa banyak di apa kekurangannya ini, kekurangannya banyak sekali kekurangannya, kemudian yang lain ngikuti gitu. Seperti itu. Nanti pas waktu di BDK baru presentasi satu-satu. Oh, kalau begitu, monggo disepakati dari 3 orang ini siapa yang mewakili besok. Jelas Bu Zeti tuh. Ya kayaknya Bu Jeti tadi kan bilang sudah siap tuh dengan PowerPoint. Kalau saya kan belum buat PowerPoint-nya belum buat. Kalau nggih, kalau PowerPoint masih jadi itu masih 50%. Semalam semalam aja udah ada, tapi belum jadi. Enggak apa-apa nanti dilembur. Kalau memang pulau yang didelegasikan enggak apa-apa, monggo. Tapi kalau Bu Mila sampun siap nggih mah enggak akan saling melengkapi ngoten. Oh. Saya lo belum buat, belum buat PowerPoint sama sekali. Masih 1 minggu ini mulai Senin sampai Senin kemarin tuh masih sampai tadi ya masih bina anak-anak lomba. Mbak Ulan sudah. Belum. Belum buat PPT, Bu. Wong Ya. laporannya aja masih belum sempurna. Jadi dengan yang saya Sempurna share ke laporan. tadi, berarti kan penjenengan sudah punya gambaran kan? Gambaran. Nggih, nggih. Terutama di supervisi akademik, kegiatan penjenengan bersama anak-anak dan supervisor tentunya. Nah, kalau belum lengkap kan bisa dilengkapi, masih ada waktu kan? Ya ada waktu. Kalau besok ya seadanya. Mohon maaf, ini memang penjenengan di OJL itu memang betul-betul disupervisi atau jenengan supervisi atau Pripun? Ah, atau atau melaksanakan tugas gitu? kalau kemarin ngeten Bu Emi. Saya coba aja minta waktu ke teman-teman itu masuk kelas. Itu aja tok mana jadi pengawas. Ngoten. Ya, mm-mm. Tapi saya nggak ngomong kalau itu tugas tugas UJL enggak. Cuman nyuwun wektale 5 kelas ini tak jabri semuanya siap, teman-teman siap. Saya masuk kelas sekitar 15 menitan. 15 menit, 20 menit itu dapat 5 kelas. Itu untuk yang supervisi akademik di proses pembelajaran. Kalau yang di perencanaan, kebetulan kan saya megang akunnya Pak Hari untuk kinerja. Jadi saya kan bisa buka-buka buku 1 sama buku 2-nya teman-teman semuanya saat sekolah itu sakit bukai. Jadi umpama saya mau menelaah RPP-nya teman-teman itu cukup lewat akunnya Pak Hari. Terus betul usah minta teman-teman itu untuk mengumpulkan ke saya. Ya, Itu untuk kelengkapan ngoten. oke. Terus kemudian kalau ya kalau kok semi-semi ya coba menyelami aja kemarin itu. Karena di sela-sela kesibukan coba saya menyempatkan termasuk diantaranya di PTK. Di PTK itu kan makanya kalau taklet ke BEM Ibu kok PTK itu di laporan yang jenengan itu kok ada yang di PTK ada di akademik di manajerial juga ada pun kalau untuk bingung ternyata Ya, kalau yang di manajerial itu kan untuk kepala ya untuk iya. sekolah ya Mm-mm. tapi kalau yang akademik itu untuk di proses pembelajarannya atau Iya, di GTK-nya. Nah pun ya. sama paham itu. Terus akhirnya saya coba membuat PTK tok-tokan. Nah, Mm-mm. kebetulan saya itu juga pernah bikin Kalau di eh, kepengawasan PTKP namanya. YPTKP, Mm-mm. Penelitian penilaian tindakan tindakan kepengawasan. kepengawasan. Jadi Ya, bahasanya juga seperti itu.
meh podo kali. Kalau alurnya Anu, sama, alurnya dengan alurnya iya sama. PTK ataupun PTS PTM, penelitian Iya. tindakan Iya. madrasah untuk kepala madrasah, Kan PTK siklus satu, untuk siklus dua guru. gitu kan. Sama kan kalau untuk Sama. metode medpennya kan sama. Cuman tinggal masalahnya aja kan. Yang Ya, membedakan hanya di masalahnya aja. kalau di PTKP itu masalahnya eh, kalau mengangkat yang manajerial berarti 8 SNP. Penjenengan Iya. bisa mengambil satu standar ataupun Iya. berapa standar monggo. Betul. Kalau yang penjenengan angkat itu di akademik, di supervisi akademik, ya pengelolaan kelas ataupun Iya. metode strategi yang Iya. bisa diangkat dan bisa ditularkan kepada guru binaan kita kalau menjadi seorang pengawas. Jadi itu ya, ya betul yang disampaikan Bu Yeti kemarin sempat bingung. Saya beri contoh kemarin, dan Mbak Ulan nggak minta saya berprasangka positif, wes sudah iso wi menengahi wis ya wis. Ataupun Bu Mila. Bukan yang terbaik sih, ya sekedar Iya. contoh aja. Jadi itu membedakan yang supervisi akademik dan supervisi manajerial. Kalau akademik itu guru binaan penjenengan nanti kalau menjadi seorang pengawas, dan manajerial itu kepala madrasahnya. Dan ya namanya manajerial, pengelolaan pendidikan yang ada di madrasah seputar 8 standar pendidikan itu, ya mulai standar isi, bisa mengangkat kurikulum atau standar pengelolaannya, standar kelulusan, sarpras dan sebagainya. Saya pikir kalau penjenengan mengangkat manajerial juga agak berat karena Oh, eh, urusannya ke sana iya, itu. kecuali Bu Harus Zeti, wawancara dengan kepala. Bu Zeti kan pegang akunya kepala. Nah, dan itu tidak bermasalah dan juga bukan menjadi ukuran nilainya harus berapa, enggak. Yang penting kan penjenengan mengerjakan tugas yang sudah disampaikan oleh WI. Oke, apa di share gitu Bu Zeti biar teman-teman yang lain Kalau ya, PPT-nya belum beres-beres. ya, ya, ya nopo lah itunya, laporannya ngoten. Kalau template Cekap kan enggak? semuanya sudah tuh. Kalau tak buka laptop gitu. Siap. Hmm. Ini kan masih Berarti aku kan host ya, berarti saya jadikan co-host ya semuanya ya, biar bisa apa namanya share screen semua. Uzeti make co-host. Yang lain mungkin ada yang mau disampaikan, namanya mendampingi ya harusnya lebih banyak ke penjenengan semua. Ada materi coach enggak kemarin? Coaching. tidak ada kata itu kemarin Tidak tidak ada. ada. Penting Ada. itu di MOOC biasanya banyak. Dalam. Ini. Oke, Kalau oke. di MOOC ada. Oh, itu. Di pintar itu biasanya Oh, diselipkan pintar materi. itu. Mek Iya, pintar ada. kan jenengan wis iku sih. Sering Wulan ada kendala? Kalau kendala kemarin ya awalnya serang ngeblank Bu. Tapi terus saya sharing dengan Bu Zeti, saya minta apa namanya bimbingan beliau kemarin itu koordinasi sama Aku beliau bimbingan karena dong perlu belajar ya. Padahal enggak Terlalu suka bimbingan aku sama-sama wait bimbingan. and see loh. Gak ono sing lah mau. Bu Emi lagi ini dapat dia. mungkin sayanya yang miss maksudnya kurang paham dengan sistem mentoring
apa yang berjalan. Terus saya kemarin itu mau mau telepon Bu Mila mungkin juga repot. Ya, nggak Terus apa-apa. akhirnya se, eh, Tio berdua kan senior, kalau saya kan Oh, masih enggak. Di sini enggak ada kata senior junior. terus Yang lebih itu sharing ya. Sebenarnya rencana saya itu ya mungkin karena Miss itu tadi ya, mendampingi yang supervisi akademik tok gitu. Nanti kendalanya apa? Paling ngono di manajerialnya apa? Kemudian di kompetensi yang lain gitu. Tapi ya tidak masalah sih Kalau anu Bu Emi, saya nggak dalam semua ya. Kalau yang apa di pembelajaran itu kemarin memang dibantu sama Bapak Kamat dan Wakil Kurikulum untuk apa ya. Jadi dibuatkan jadwal untuk Nggih. supervisi di dalam kelas. Jadi ikut dari awal sampai akhir. Hmm. Dan apa ya kebetulan di apa diberi guru-guru baru. Ya, jadi Hmm. pegawai apa guru PN yang baru, kemudian guru Iya. P3K. Nah, dari situ kemudian saya memberikan masukan ya ke madrasah untuk dilakukan tindak lanjut ya oleh madrasah. Nah, Nggih. karena kebetulan juga sama Pak Nur Salim kemudian diadakan workshop pada saat itu. Iya. Workshop untuk implementasi kurikulum Merdeka. Jadi bagaimana membuat modul, merumuskan TP, ATP itu. Dan, Iya. dan semua kebetulan ya, saya diberi apa ya, diberi amanah sama beliau untuk mendampingi guru-guru PAI merumuskan TP, ATP sampai ke modul pembelajaran. Nah, itu yang di akademik. Iya. Nah, di manajerialnya itu saya apa ya memang enggak banyak eh, apa ya bertanya ya karena saya sendiri enggak tahu. Mhm. Nah, dan di waktu di BDK itu disampaikan sama Pak WI bahwa untuk yang manajerial kayaknya nggak usah dulu gitu. Jadi saya enggak begitu fokus di manajerial sehingga pas ngelihat template-nya itu akhirnya ya cuma bisa baca apa ya RKM, EDM sama apa ya kom ya cuma baca Ya. itu nanya-nanya sama apa Waka kemudian ya banyak ngobrol sama Pak Nur Salim. Kemudian akhirnya di gimana gimana Pak PTM-nya sih penelitian tindakan kepengawasan atau tindakan madrasahnya anu aja ngangkat aja yang sedang kita bangun di madrasah apa itu Pak tentang ini ya uswatun hasanah dalam eh, apa ya mendisiplinkan anak-anak. Hmm. Ya Oke. kemarin mengangkat itu jadi upaya apa ya upaya meningkatkan pendidikan karakter melalui Hmm. uswatun hasanah di Mandua Kota Kediri. Jadi kayak Oke. penelitian bukan penelitian apa nggak tahu ya itu Kualitatif nanti penelitian. berarti ya. Oh, oh, Nggak apa-apa. seperti itu. Iya. Itu. Nah, yang saya apa ya, yang saya bingung itu di eh, supervisi manajerial ya, karena aduh ini apa yang saya lakukan dan ya nggak banyak juga nanya sama Pak Nur Salim, malah beliau yang banyak menerangkan itu. Ya, Hmm. cuma saya hanya mengambil pada apa ya RKM, perumusan RKM, kemudian sarana prasarana kemudian pengelolaan kurikulum, hanya itu 4 poin dok. Oke. 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 Karena nggak tahu yang mau di apa yang mau dilakukan apa. Iya. Iya. Oke. Wah, itu saya mengapresiasi Bu Mila. Memang dari untuk kepengawasan panjenengan bertiga kan masih dari sisi teoritis kan. Iya. Penjenengan bertiga itu di akademiknya yang sudah memang melaksanakan. Ya saya Bu, terutama tadi diarahkan pada guru-guru yang junior ya. Itu di istilah
ke pengawasan itu namanya PIGPM. PIGPM itu program induksi guru pemula. Jadi kalau ada guru baru, maka senior itu yang mendampingi eh, di beberapa madrasah mungkin belum sepenuhnya melaksanakan itu ya tergantung kepemimpinannya. Jadi maaf ya tidak dibully, tidak di apa ya berjalan seadanya karena mereka kan fresh graduate ya ataupun mungkin ketika menjadi seorang ASN atau PNS itu mereka sudah ngawula atau sudah menjadi GTT lama. Tetapi di tempat kita di Madrasah Pendidikan Semat kan pembiasaannya lain, maka perlu didampingi mana pembiasaan-pembiasaan yang dilaksanakan di madrasah itu. Bagus itu Bu Mila. Terus kemudian PTKP-nya tentang uswah ya role model itu ya saya. Jadi untuk penelitian tindakan ke pengawasan itu lebih luas jangkauannya. Kalau PTK itu hanya bagaimana strategi media atau hal-hal yang bisa untuk meningkatkan pembelajaran, tetapi untuk PTKP penelitian tindakan ke pengawasan sangat luas. Bagaimana binaan penjenengan itu bisa meningkat ke arah yang lebih baik, terutama di pengelolaan pendidikannya kalau mengarah pada kepala madrasah dan peningkatan pengelolaan kelas di pembelajarannya kalau di supervisi akademik. Mungkin penjenengan bertanya-tanya, lah itu aku kok selama ini nggak pernah di atau nggak pernah ataupun jarang disupervisi oleh kepala apa oleh pengawasnya. Nah, yang perlu dipahamkan di sini, apalagi nanti kalau jenengan sudah jadi pengawas yang sebenarnya, di supervisi akademik itu pengawas berkolaborasi dengan kepala madrasah. Kepala madrasah yang nantinya itu melaksanakan lebih banyak supervisi akademiknya. Karena pengawas di konsep yang baru ini mendampingi lebih banyak kepada kepala madrasah di dalam pengelolaan manajemen pendidikan. Nah, terus bagaimana yang tadi kayak Bu Emi itu binaannya ono petang atau piro ngono lho. Dari 8 ini kan ya tidak mungkin bisa dihandle satu orang. Maka kepala madrasah dan guru senior itu yang di apa namanya yang eh, kepala madrasah mendelegasikan yang selama ini penjenengan. Baik, Bu Zeti sudah siap, monggo silakan. Kayak ditutup nih, ke. Untuk sambil menunggu Bu Zeti, PKG ya. Mila kok nggak ada? Terpental lagi tuh Bu Mila tuh. Iya mungkin sinyal ya. Untuk penilaian kinerja guru. Disupervisi kan, supervisi muncullah penilaian kinerja guru. Setelah itu kepala madrasah kan mereka, oh mana kelemahan dari guru-guru saya di apa? Mungkin di strateginya, mungkin di metodologinya, mungkin di media pembelajarannya. Barulah nanti ditindaklanjuti dengan PKB, apa namanya? Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bentuknya apa? Ya bentuknya bisa workshop yang disampaikan Bu Mila tadi, bisa FGD, bisa coach. Sekarang ini yang dikembangkan kan coaching itu atau yang lainnya. Um, Terus seperti Bu Jati, sakit ah, Betul saya sakit share screen. Tidak bisa share screen. Atau saya masih jenengan handle di hostnya. wes tak jadikan co-host sih. Si. Masih host disable participant screen share. My co-host kan? Nggih. Do you want to make yes. Wes sih. Sudah sekarang. Monggo silakan. Oh iya tadi sik tamu.
Ini nanti nyuwun dibeneraken nggih. Ya, saling saling aja. Ayu nerek nek ndi wi? Nah, ini sudah no PPT tuh ini. Nggih. Nggih, niki mawon inti-intinya kan yang kita laporkan itu kan ada praktek supervisi akademik, nanti baru kita jelaskan yang kita Hmm. supervisi di akademik itu ada di bagian perencanaan yang sudah saya sampaikan tadi. Lewatnya Hmm. kan saya lewat kinerjanya bapaknya. Ya. Terus di proses pembelajaran kita langsung ke kunjungan kelas. Kemudian di penilaian nanti kita bisa telah dokumennya teman-teman. Itu untuk yang supervisi akademik sekaligus di pendampingan, bimbingan dan pelatihan itu masuk ke yang akademik itu di kebetulan saya matchingkan bimbingan pelatihannya dengan PTK PTKP-nya Bu. Kersane satu Net. teori. Jadi Ya. kalau di bimbingan di BIMLAT-nya saya mengambil penyusunan PTK karena memang apa kelemahannya teman-teman itu kan kesulitan dalam penyusunan PTK ya. Jadi hampir tidak ada yang mau meneliti kan teman-teman. Padahal itu kan penelitian itu kan juga penting juga ya sebagai feedback kita untuk memperbaiki pembelajaran. Ya. Nah itu akhirnya karena saya sudah menemukan masalah itu, akhirnya saya bikinkan untuk BIMLAT-nya. Itu sekaligus saya jadikan PTKP-nya. Oke. Oke. Terus untuk praktek pemantauan 8 SMP itu ya nggih napa sekedar aja kita napa jenenge memberikan laporan sedikit-sedikit yang kita ketahui aja. Hmm. Ngoten terus untuk yang penilaian kinerja guru itu bentuknya kan masih bentuk instrumen-instrumen ngoten niku Bu nggih. Jadi Ya. pelaporannya itu karena di template-nya itu kan kemarin tuh yang bab satu, bab 2, bab 3 di bawahnya lagi itu ada lampiran. Lampirannya baru kemudian ada laporan lagi. Jadi laporan di dalam laporan ngoten loh. Yang agak bingungan seperti itu. Kalau yang namanya laporan kan biasanya memang ada bab satu, bab 2, ngoten toh, Bu. Ada pendahuluan, pembahasan, penutup ngoten toh. Lah karena ini posisinya ada di Di dalam lampiran, maka laporan. kulo damel aja satu lembar ngoten. Pelaporannya pelaporan ndak ada banyak-banyak, singkat mawon. Nanti biar Ya. dibenerkan pripun sing leres karena itu ada di lampiran. Di Ya. template-nya ngoten. Ini untuk Oke. membingungkan teman-teman juga Anu bingungnya di situ. apa? Anu ya nggak apa-apa ya, langsung aja takut lupa di Oke. instrumen itu jenengan beri instrumen yang kosong, terus juga jenengan beri instrumen yang sudah ada isinya, ya ndak semua pirong no ya. Untuk membuktikan bahwa penjenengan sudah melaksanakan di PKG-nya. Oke, sampun, sampun juga itu Bu. Nopo Oke. kulo sudah ada di dokumen saya juga sudah ada. Jadi Oke. saya setelah di pelaporan yang singkat tadi itu ya saya melaksanakan misalkan itu di napa jenenge penilaian kinerja guru itu di include dengan pembinaan misalkan ya. Saya jadikan itu di rapat dinas ngoten ya, di rapat dinas pembinaan sekaligus gambari kalau sampai ini pas waktu rapat dinas ngoten. Pokoknya Ya, saya ambilkan yang matching-matching mawon aja. ya. Karena kan Jadi tidak bisa nanti kan kita sampai jenengan, se-real itu. ya, jenengan apa apa ya, redaksinya jenengan, diksinya dengan kembangkan sendiri. Artinya dari PKG penilaian kinerja guru itu tidak hanya berhenti penilaian saja, tetapi kan di supervisi akademik dan di supervisi akademik muncullah penilaian kinerja guru. Mari ngoten kan direkap di seluruh Oke, madrasah. Nah, kepala madrasah oke, dibantu guru senior tadi ataupun wakakur itu akan tahu kelemahannya di madrasah itu di mana. Maka kelemahan itulah yang diangkat menjadi program PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan yang ditindaklanjuti kalau di Bumila tadi workshop, bisa juga oke. FGD, bisa juga apa ya eh, yang Ya, lain. istilahnya pakai bimbingan pelatihan itu nggih sami mawon to Bu Emi nggih. Kami Sami Bimlat mawon kan untuk workshop, bimlat, ya. kemudian FGD kan sama aja Ya, kan. Bimlat itu ada Bimlat untuk guru,
Bisa ada untuk juga kepala. BIMLAT untuk kepala yang nomor 5 ini ya Oke, berawal oke, dari penilaian kinerja kepala madrasah. Jenengan oke, sudah oke. ada toh dokumennya? Sampun, sampun wonten. Ya, Oke, apa instrumennya sudah ada semuanya. nggih. Nggih, lanjut. Sampun wonten. Oke, oke, ngoten. Terus niku untuk bimlatnya kan itu berawal dari permasalahan tadi ya yang sudah kita supervisi dari poin 1, 2, 3, 4 itu tadi yang paling menonjol kan nggak bisa kan kita kemudian masalah itu kan pasti banyak ya di Ya, dalam perjalanan kita mempersupervisi itu kan banyak. ya Kita ambil skala prioritas lah, prioritas. prioritas saya itu saya ambil itu di PTK itu. Jadi sekaligus saya bikin di Nggih. proposal. Kan. Hmm. Jadi proposal PTKP-nya, proposal PTKP-nya judulnya juga terkait niki. Nah, niki, niki misalkan saya contohkan aja, ini yang di laporan saya singkat itu pelaksanaan akhir April. April. Yang disupervisi niku napa mawon perencanaan, pelaksanaan KBM, penilaian penyusunan PTK. Kemudian supervisi akademik perencanaan ini yang saya teliti karena saya nggak mungkin meneliti semua teman ya dengan Ya, waktu singkat ya, itu ya ya, cuma ya. 10 guru Nggih. sebagai sampling, sebagai sampling. Hmm. Kemudian untuk yang di kelas itu cuma 5 karena ini mewakili dari 89 guru ya. Wes kuwi wis apik kuwi waktunya cuman Nah, sebentar. ini yang ada di Napa ketika saya kunjungan di kelas, ini coba saya melihat mulai dari proses awalnya Bapak Ibu guru itu ngajar, kemudian melakukan pembelajaran inti, penutup itu Kuwi sudah guru apa ada. Ibu? Tatap muka, Bu. Oh, juga. Iya, tatap muka. Kebetulan kemarin praktek. Jadi praktek Hmm. masak. Jadi pas waktu ngudek mixer. Kebetulan Hmm. dapat ini pisan produknya pisan saya. Ya, 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 ya. Tuh, Nggih. ini untuk tatap muka. Terus ini belum semua ini sampai beli kita kok. Hmm. Bikinnya masih ngantuk-ngantuk nih. Terus niki supervisi manajerial itu ya cuman ngambil aja di RKM, RKAM dan EDM dan kebetulan tuh kemarin kan saya yang megang EDM-nya madrasah saya juga. Oh, itu Waktu di Brunei Kula ya Pak Hari tiga deh. item ini dijabarkan banyak sekali loh. Enggak, cuman Di cuman di kan itu kan kalau di EDM evaluasi di apa evaluasi dini madrasah, evaluasi diri madrasah itu baru nanti muncul RKAM itu tebu. Iya, Iya kan? ya Jadi kan. setelah ada EDM itu nilai Mm-mm. kita kan bandingkan. Kebetulan nilainya yang tahun kemarin yang 2022 itu 86 itu memang banyak dokumen yang tidak bisa terupload. Kemudian kebetulan saya yang megang man puasrai Pak Hari ku wis garapan ku Kelemahannya bisa gini, 9 Bu. nggih. Kelemahannya di beberapa madrasah itu EDM ya, namanya evaluasi itu kan ada dua ya, evaluasi intern dan ekstern. Kalau evaluasi yang intern kan bentuknya EDM, evaluasi diri madrasah. Itu Nggih. kalau jargonnya itu apa ya, guyonannya analognya itu tidak ada dusta di antara kita. Artinya kita harus Iya. jujur, betul-betul jujur. Nggih. Kenapa? Karena nanti kelemahan dari EDM itulah yang nanti menjadi program di RKM ataupun RKAM. Sementara ini madrasah itu takut banget, takut sekali untuk menilai madrasahnya itu misalkan di tendiknya, misalkan di sarprasnya itu dengan nilai yang Nggih. kamuflase di enek-enek nih padahal Iya, durung jadi enek paling gitu. karena namanya robot gini, robot kan kalau sudah Hmm. ada dokumen yang terupload otomatis nilainya bagus walaupun sing Terus diupload itu gini, dokumen apa mboten jelas juga kan Bu. anu Bun, penjenengan nanti ketika menjadi pengawas, penjenengan berhak mengomentari EDM online dari madrasah binaan Hmm, jenengan. Jadi, misalkan di tendik ya, atau di pendidik gitu, atau siswa. Buktinya disiplin guru, disiplin siswa itu kan diupload buktinya apa absensi, apa. ya. Sementara ini Nah, saya pernah loh membuka itu mungkin karena diserahkan ke operator ya, tidak ada koordinasi. Mungkin ada koordinasi tapi endingnya tidak didampingi. Sing diupload itu tidak ada kaitannya dengan kedisiplinan itu. Nah, itu. hmm, Ini yang perlu dicermati nanti ketika jenengan sebagai pengawas. Nah, bukti-bukti itu jangan dikira mandek di madrasah saja, tetapi itu di tingkat provinsi berhak untuk melihat di profil EJM madrasah itu. Jadi sangat berhati-hati terhadap bukti-bukti EJM. oke. Ngaten.
Jadi bukan berarti nilai jelek itu jelek madrasahnya, tidak, Nggih. justru itu yang jadi. Kalau penilaian ekstern kan yang akreditasi itu memang sesuatu yang harus kita kejar ya. Bagaimanapun juga tidak hanya prestis, akreditasi itu kan profilnya madrasah itu bahwa pengelolaan di madrasah tersebut itu sangat bagus lah. Maka analoginya itu kucing-kucing diraupi, berusaha memenuhi sepenuhnya. Tapi kalau EDM lain, harus jujur. Oke, lanjut Bu. Nggih, ini sekilas niku tentang RKM, RKAM dan EDM. Oke. Kemudian ini tentang pengelolaan kehumasan, Sarpras, hubungan komite, sistem manajemen. Terus nggih sekilas-sekilas mawon karena cuman Ya, apa hanya ada langsung instrumen ngoten nggih. Kalau di portofolio saya kan langsung berupa instrumen ngoten nggih. Kalau di pengelolaan kehumasan itu kan biasanya terkait dengan publikasi, terkait dengan data-data BIS yang harus ada di kehumasan, kemudian MUU dengan yang dari luar itu baru harus rekap semuanya. Kemudian kalau di Sarpas sampun nonton template-nya juga ya, di instrumen itu apa mawon yang harus terpenuhi termasuk yang ada di tapi kemarin yang saya dapat itu instrumennya hanya instrumen Sarpras di kelas mawon Ibu. Nggak masalah gitu. nggak Hanya apa-apa. hanya sampling aja nggih. Nggak apa-apa. Kemudian nggih hubungan dengan komite itu seberapa seberapa jauh komite itu untuk mendampingi ya bagaimana pengelolaan penyelenggaraan di pembiayaan madrasah itu seperti apa. Kemudian dan sistem manajemen itu terkait dengan peremisan gitu ya. Terkait Ya, dengan peremisan. Sekilas niki untuk manajerial karena memang kalau ngupek-ngupek lahannya kepala ya rada anu nggih. banyak Nggih. yang ada Ya dibatasi. memang memang banyak dan kalau dari guru biasa itu misalkan masuk ke ranahnya kepala kan juga sungkan juga nggih. Terus yang diatur nih Bu Mila niku maka terbatas sekali nggih. Maka nih kula sing kula ambil tuh hanya di bagian pengelolaan kehumasan mawon yang sudah biasa saya jalani niku termasuk di napa jenenge apa di program kerjanya gitu, program kerja dan evaluasinya. Cuman itu data-data kan nggak perlu saya lampirkan tuh Bu. Kalau data-data EDM dan lain-lain dilampirkan malah jadi banyak. Pokoknya secukupnya mawon lah nih Bu Iya, kemarin tuh. mewakili Oke, aja. makanya kersane dibeneraken. Mm-mm. Nah niki Syukur kalau kan jenengan pegang akunnya ya. Syukur kalau penjenengan misalkan di sesi tanya jawab itu ada pertanyaan EDM, ya tidak ada salahnya ditunjukkan aja online, buka nggih, EDM nggih, madrasah. nggih, nggih, Tapi mboten nggak sampai napa-napa. sejauh itu sih. Mboten paling paling cuman yang di nopo kados ujian tesis kados niki. Ujian tesis disertasi Pak, dibuka sitok-sitok ngaten. Ya, ini Nggak, untuk pemantauan 8 SNP itu juga sudah ada instrumennya juga kan, tinggal centang-centang ngoten kan, itu yang di saking dokumen jenengan ngoten, kita tempelkan aja Bu itu Bu kemarin tuh karena kita juga kesulitan ya, dan kita sesuaikan dengan apa yang di madrasah bahasanya gitu, tenawon. Jadi sebetulnya, lah niki baru penilaian kinerja itu kan yang ini kan turunan dari supervisi akademik nih kan gitu ya. nggih. Jadi di dalamnya ada perencanaan, pelaksanaan, penilaian, KTIPTK. Ini ada tambahan pedagogi sosial kepribadian itu masuk enggak, Bu? Ada kan kasusnya nggih? Ini menyangkut Masuk di kompetensi kompetensi. guru. Kompetensi guru Nggih, kan, kompetensi guru. iya, nopo Masuk mawon mboten itu. kompetensi guru. Kalau di instrumen itu kasusnya ada juga kok, Bu. Cuman kalau kita hanya melihat di dokumen yang 4 ini kan rata-rata punya semua ya. Tapi kalau di kompetensi sosial itu kan penilaian bisa jadi penilaian antar sejawat. Iya, Kalau pengawas benar. kan nggak bisa masuk, Bu, karena nggak tahu kesehariannya guru kan. Yang Ya, bisa iya, kan kepala kan. iya. Ya, berarti kita ngambil nilainya dari kepala kan. Dari Ya, penilaiannya kepala juga. makanya di PKKM ya, penilaian kinerja kepala madrasah itu kenapa ada penilaian oleh guru. Itu menyangkut Ah, nggih. kepribadian sosial. Cuman pada prakteknya itu bijinya loh lucu ya. Anak sing Apik-apik Bu anak bijine sing PKK. 100, so ono sih biji satu sih. Ah, makanya kayak biji saya badhe kayak biji elek mungkin ya diseneni, Ya dipilih ndak kepalanya. minimal ya nggak 100 lah. Gitu. Iya. Lek Yes, kayak yes. biji 100 niku saking wedine. Iya.
Niku terus yang terakhir belum ada ini penilaian kinerja kepala madrasah niki nggih. Kalau otomatis kalau di PKKM itu kan ini kan jadi kompetensinya kepala kan yang kita Iya, bidik itu. iya. Jadi kan ada 5 kompetensi ini kan kepribadian, Yang sosial, terakhir, manajemen, yang kewirausahaan terakhir ada apa Mbak? entrepreneur itu tidak harus berupa apa ya, berupa jual beli ataupun berupa kebendaan. Artinya bagaimana kepala madrasah bisa menjual madrasah dalam tanda kutip apa ya diminati oleh masyarakat itu bagian dari entrepreneur Hmm, juga. anu berarti napa jenenge menjadikan anomali masyarakat itu positif gitu nggih. Ya, itu bagian Nah, dari itu entrepreneur. nggih, nggih, nggih. Jadi tidak harus sesuatu yang menguntungkan untung rugi nominal gitu nggih, Enggak, tapi juga bisa enggak. terkait dengan bagaimana madrasah itu bisa dikenal, Ya. kemudian nggih dicari orang Terus gitu nggih. itu output madrasah diminati setingkat lebih tinggi pendidikannya itu juga bagian entrepreneur. Jadi Oh, luas Nggih. cakupannya. Punten, yang ini ya penilaian kinerja madrasah ini saya benar-benar nggak tahu ini apa Oh, nggih. apa Ya, saja yang harus dinilai karena Bu, Bu yang Mila, kemarin Bu Mila kalau diberikan ngersak nih portofolionya Pak apa jenenge Pak Kamat jenengan saya beri. ya boleh. Tapi kan jenengan enggak untuk manajerialnya kan nggak mengangkat ini. Jenengan kan uswah ya enggak perlu tuh. Nah, tapi ini ada poin Ada untuk Bu, apa ini ya? masuk di template ini masalahnya. Laporan penilaian kinerja Harus madrasah. ada. Oh gitu. Nggih. Nah, Oke, makanya nanti saya saya beri kemarin menanyakan ini ya, biar punya kalau yang gambaran. PKG itu kan sudah ada ya ininya ya, Hmm, ada template-nya, ada aplikasi untuk menilainya itu kan ada. Kita hmm. kan ada yang penilaian kinerja madrasah ini, kepala madrasah ini apa yang mau dinilai, terus apa ya, ya mungkin portofolionya apa saja kan kita nggak tahu. Saya terus terang Kalau ini, kalau pada PKKM poin yang itu, ini kalau bingung ya. penilaian tahunan, tahunan ya, tahunan itu ya seputar supervisi akademik, manajerial, ini 1 sampai 4. Tetapi nanti kalau 4 tahunan baru kewirausahaan. Terus perbedaannya Oh, begini iya. juga, ibu-ibu, perbedaan madrasah, kepala madrasah luar negeri atau kepala madrasah swasta dengan kepala madrasah negeri itu beda kebermanfaatan PKKM-nya. Kalau yang swasta, setelah pengawas menilai penilaian kinerja kepala madrasah, maka pengawas itu merekomendasikan kepada yayasan karena yang berhak mengangkat kan yayasan. Ini loh profil kepala madrasah jenengan. Monggo, kalau katakanlah banyak kejelekannya, mau sampean pertahankan. Nah, ini loh eh, bisa kepala madrasah itu dipertahankan, rapotnya, portofolionya bagus. Nah, itu sebatas merekomendasikan kalau di swasta. Kenapa? Yang berhak sepenuhnya kan yayasan. Berbeda dengan kepala madrasah negeri. Nah, itu suatu hal yang prestis. Artinya rekomendasi dari pengawas itu mempunyai makna. Lanjut apa enggak 4 tahunannya itu dari 8 standar, dari output semua profil madrasah itu meningkat enggak dari 4 tahun ke belakang, 4 tahun ke depan. Nah itu sangat menentukan karena rekomendasi dari pengawas yang melalui PKKM itu sangat bermanfaat untuk melengkapi nilai mereka untuk nanti lanjut atau tidak. Ngoten penjenengan juga harus paham itu. Nggih, nggih. Kula baru paham kalau yang 4 tahun sama 1 tahun itu ada perbedaan itu karena kemarin ketika kita melengkapi punyanya portofolionya Pak Hari itu kan cuman portofolio aja dikumpulin 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 bener kertas kalau di kewirausahaan itu ternyata adanya di 4 tahun gitu. Ya Yang terus setahun yang kemarin menilai juga beda. Kalau yang kepala madrasah nggih. negeri itu 4 tahun itu ada 10 orang yang menilai. Pengawas bina,
pengawas pendamping yang ditunjuk oleh kepala Kemenak, karena atasan pengawas itu kepala Kemenak, bukan Kasipenma, nggih. Kepala Kemenak itu atasannya. Kalau kepada Kasih itu mitra ya. Kemudian dari Kasipenma juga menilai yang negeri loh ya, kepala bidang itu menilai juga. Gongin yang kepala bidang. Terus 2 tendik, 2 guru. Nek yang di swasta otomatis yayasan nggak menilai. Tapi yang tahunan, tahunan itu yang negeri Pak Kabit tidak menilai. Dan eh, begitu juga yang di yayasan. Yayasan Pak Kabit juga nggak nilai, Bukasi yang ngoten perbedaannya. Nggih, nggih. Nggih. Oh, Iki nah bimbingan dan pelatihan itu nih wow, kados yang saya sampaikan itu di penyusunan PTK yang ideal. Itu sudah ada di laporannya sedikit. Cuman ngeten karena memang secara real kan saya nggak belum melaksanakan bimbingan dan pelatihan ini gitu, Bu. iya, turun Kalau saya itu jadi. dengan teman-teman di workshop kemarin itu sempat itu literasi aja itu pembikinan soal berbasis literasi itu di teman-teman yang workshop di aula itu lebih arahnya ke soal penulisan soal. Oh, Cuman benar. kan ini nggak anu amargi yang di apa jenenge PTK saya kan lebih PTKP-nya kan lebih arahnya ke sini makanya kersane matching ngoten mawon kalau ambil yang penyusunan Dibuat PTK yang in on in apa itu? Konten karena untuk ngiras-ngirus ya bisa mendapatkan sertifikat. Neng saiki kinerja kan sertifikat itu masuk pengembangan diri aja ya. nggih nggih leres Betul. niku. Nggih, Nggih. Dan yang terakhir niki judulnya. implementasi tindak lanjut supervisi akademik melalui bimbing. Nggih. Jadi BIMLAT itu sebagai solusi, nggih, sebagai problem solving permasalahan yang ditemui di supervisi akademik. Masalahnya apa? Masalahnya tidak ada kemampuan atau kompetensi guru. Jadi Jangan jangan profesionalitas tidak itu ada. Jangan tidak ada belum. sedikit Belum sedikit belum belum. prosentasenya karena kemarin saya sempat menjajaki teman-teman lewat GF itu nggih, walaupun yang responden itu nggak sebanyak sesuai jumlah nominal guru, hanya berapa itu 35 kalau nggak salah yang ngisi GF itu kalau nggak salah cuman berapa itu yang nulis PTK itu kalau nggak salah cuman 14 tuh berapa ya? Supaya ada di data saya. Dan itu pun yang betul-betul benar judulnya itu yang sudah fix, yang bagus, yang kita lihat dari judul aja sudah kelihatan itu PTK tenanan atau cuma sekedar makalah. Ada solusinya. Itu cuman nggih, cuman 4 orang aja itu. Dari sekian banyak loh, Bu. Jadi kan profesionalitas guru dari segi penyusunan KTI itu kan sangat rendah kan. Nah, ini masalah kan. Nah, ini perlu perlu dibimlat, ngaten lah. Dan ini saya masukkan di PTKP-nya. Kita cocok buatan Bu. Kalau ada Nah, tapi kadung dados sih, mau jenengan salah nih, enggak. kalau nggih mboten saged ngrevisi nih Gian. Enggak, ya karena dari latar belakang jenengan kan familiar terhadap penelitian. Dan ini Hmm, ada masalah, ada solusi, insya Allah juga sudah bagus. Kan ada meningkatkan kan untuk apa? Untuk profesionalitas oke. guru di Ya, apa di profesionalitas PTK. itu Ini saya juga, batasi. ya Kan ini itu kan juga, masih luas ya. ini Nah, juga pembatasan bagian masalahnya. bagian dari kompetensi seorang pengawas di apa di penelitian kan ada Nggih, penelitian dan nggih. Ada di pengembangan. anu PTKP-nya itu. Ya. Niki mawon, saya masih cutel, masih dari sini aja. Belum belum saya perbaiki. Tapi ini sudah terakhir, Bu. Ini sudah lengkap. Dari ini aja misalkan mungkin buatan sempat damel. Ini tak template-template foto mau nanti kalau yang untuk besok. Mudah-mudahan enggak ketiduran. Ya, ya, tetap Kuat-kuat nih niki mau semangat. sak buat. Bu Kalau malah belum buat Kamila, belum Bu buat Wulan gimana juga cara. semangat. Semangat. Ini Mas, Bu, yang mau saya tuh bingung di ini juga ya. Biasanya kalau laporan itu kan yang seperti yang disampaikan Bu Zeti tadi ya, di bab sebelum penutup itu bab ketiga adalah pembahasan hasil ya, hasil dan pembahasan. Nah, di situ kan
Di template-nya ada dua ya. Ada hasil kepengawasan, ada satunya hasil dan pembahasan. Betul ya? Nggih. Kayaknya begitu. Nah, saya gini, ini eh, Dengan tampilkan nggak apa-apa, Bun. biasanya kan hasil hasil apa ya di pembahasan itu kan yang banyak banget itu kan di bagian itu. Nah, saya gini, ini bedanya hasil kepengawasan dengan satunya itu pembahasan ini kok mirip-mirip gitu loh. Saya tuh bingung gimana Bu Siti untuk menyamakan Kalau kulo ini. ngeten, kalau untuk yang hasil pengawasan yang item A, itu saya rinci dulu Bu, satu-satu per item nih mau. Jadi supervisi akademik, supervisi manajerial yang sudah kita Oh. lakukan. Baru nanti ketika pembahasan itu secara global aja kita kita simpulkan secara global mawon. Yang mana tuh? Eh, saya juga membuatnya seperti itu. Saya takutnya apa ya keliru gitu ya di hasil Kalau keliru, yang insya Allah kata keliru nih Bu. Tapi kan besok kan kita akan dapat iya, pencerahan. di Yang pembahasan hasil Nggih. yang mana pengawasan ini, itu. Bu? Halo Bu, saya hanya menyimpulkan apa yang saya dapatkan dari kepengawasan eh, yang Ini maksudnya dilakukan. yang di Bumila. Boten, yang atasnya lagi Bu. Yang atasnya Atas malih. Malih, atasnya atas ini lampiran. Malih atasnya malih. Lah niki yang bab nah, di 3 situ itu itu kan ada ada hasil pengawasan, hasil ada pembahasan kepengawasan. hasil pengawasan. Kalau Nah, di ini biasanya di penelitian itu nggih, biasanya di penelitian-penelitian itu kan kita rinci dulu datanya dulu. Ya, Jadi data yang makanya per item, makanya kemarin saya ngasih masukan ke Bu Jati, ingat nggak mana di kajian pustakanya? nggih, mana pembahasannya yang ngoten nggih. Mm-mm. Kula Kalau menyesuaikan template, Bu. iya Nggih, iya. leres. Pembahasannya kecil Di itu hanya di B itu mawon. biasanya kan di bab 3 ini kajian pustaka. Kajian Nggih. pustaka dari sisi teoritiknya, kemudian metodenya, baru di bab 4 itu laporan hasil pembahasannya itu. Jadi yang lah itu jenengan yang yang apa yang di poin yang B itu saya hanya menuliskan dari apa yang sudah dilakukan, saya mendapatkan apa untuk tindak apa ya untuk berikutnya hanya itu aja. Nggih, nggak sama Bu. apa-apa Cuma kan? satu lembar aja itu enggak apa-apa. Ya, nggak Lebih masalah. sedikit daripada Satu lembar, yang dua di lembar. poin yang A. Karena yang jenengan temukan di madrasah jenengan kan itu, ya nggak apa-apa dilaporkan aja di pembahasan hasil pengawasan itu. Iki Aduh, iki anin dia hasil pengawasan iki kah? iya hasil Nggih, niku kepengawasan. A, hasil pengawasan A-nya ya niku leres niku ganti bulat niku. Makanya itu ini apa ya gitu. Ya udah. Nah, yang di aspek masalah itu saya kok membuatnya malah Ah, Kalau seperti rumusan kalau masalah ya. misalkan ini jenengan deskripsikan aja yang A itu pengawasan. Nah ya apa? Nanti sambil jenengan berargumen, ini kan rancu ya. Pengawasan dari sisi akademik itu teorinya apa bla 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 baru hasil pengawasan jenengan di akademik, manajerial, pemantauan, penilaian BIMPLAT itu jenengan laporkan. Tapi kalau memang sudah jadi ya nggak masalah. Kula tak Pokoknya share coba ngen kalau kula Bu ijtihad yang hasil Oke oke masing-masing, oke. pengawasan. Oke. hasil ijtihad masing-masing ini Nggih, kayaknya nggak karena apa-apa. Pokoknya nggak ada yang bener, nggak ada yang salah gitu. karena enggak Nah, tahu ya contoh-contohnya seperti apa kan juga nanya sama teman-teman yang sudah di apa ya sudah divisitasi itu juga nggak tahu ya punya aku banyak yang salah ini sih poinnya apa ya Pak ini poinnya apa Bu Nggih. mohon dikasih masukan tuh enggak ada yang mau memberikan gitu loh semuanya itu enggak usah takut ini apa ya eh punya aku baik. Iki jelek dan ijtihad terus saya. Jangan, Kalau jangan takut. ijtihad saya ngeten Bu. Jadi saya melakukan ini Ah, per item dulu saya coba jelaskan. Ini dibesarkan pun 100 itu. ya, ya. Ais, gitu. Nah, wis Ngeten mripate nggih, misalkan ini saya 15. laksanakan tanggal 8 ini kemudian menginformasikan berketahui jika akan melaksanakan pengawasan 10 guru nggih, yang akan mendapatkan supervisi akademik. Ini namanya saya data 10 orang yang akan saya supervisi di perencanaan nggih.
Kemudian itemnya apa aja? Ini studi dokumen, kemudian perencanaan. Nah, cuman di pengawasan itu akhirnya kan saya nggak bisa melakukan kunjungan kelas itu di 10 orang itu. Saya potong lagi dari 10 cuma jadi 5 orang. Ini yang saya lakukan aja, yang saya lakukan. Kemudian kalau yang di PTK, karena saya ngambil itu hanya 2 orang aja sih yang bagus ya PTK-nya yang kelihatan lumayan itu 2 orang. Ini di PTK-nya. Baru ke manajerialnya seperti ini aja. Rinci-rinci anu apa sedikit-dikit aja apa yang kita lakukan seperti itu. Wis. Eh, Pokoknya saeneke lo ya. Oke. Lah ya, Lah Saeneke. itu coba saya itu ambil aja nilai aja. sudah berapa Nilai itu? ini misalkan kita nilai dua ya, ratus misalkan empat aja. belas halaman. Nopo? Kata template Bu, kata instrumennya. Ini misalkan ini contoh mane mawon. Saya ngasih nilai seperti ini ke teman-teman. Ya. Terus PKKM, saya itu juga bingung ngambilnya nilai PKKM itu ternyata ada yang 20% dari guru ya Bu. Nggih. Itu ngambil instrumennya kok apa Aplikasinya ada, rumusnya ada aplikasinya nggih. Ini berarti ada. kan hasil dari aplikasi nggih. Mm-mm. Rumusan dari aplikasi ini kula mendhet saking dokumennya jenengan Bu ini. Mm-mm. Cuman saya potong. Ada banyak orang gitu kan, saya potong cuman gini Pak Hari mau. Toh kita Baru di presentasi jenengan kan tidak bicara aplikasi, nilainya aja. iya, iya. Nah, ini baru kemudian di BIMLAT-nya itu ada semua gini. Ini kayak kita sudah melakukan BIMLAT ya. Ini sebanyak 89 orang. Baru pembahasannya dikit aja, secara global aja. Dan ngoten mawon niki. Jadi nggak banyak udah. Setelah itu di bawahnya baru kita memunculkan adanya apa itu template-nya yang kita tempel-tempelkan itu aja. Sebetulnya nggak banyak yang dari pemikiran kita sendiri nggak terlalu banyak. Singkatah itu justru lampiran-lampirannya, termasuk di instrumen RPP yang per A itu instrumennya penilaiannya per individu. Kalau 10 kan berarti ada 10 RPP, ada 10 RPA kan satu-satu. Jadi Enggak. akhirnya mulai kandelin Kalau saya itu. enggak saya masukkan di situnya Bu di laporan. Jadi apa ya ada apa bukti-bukti apa telah Iya, RPP itu ada, tapi tidak saya iya. masukkan di situ. Yang saya masukkan di laporannya adalah apa ya secara kualitatif ya, kuantitatif hanya berapa persen, cuma gitu-gitu aja sih, nggak semuanya. Saya Di, mikirnya nih kalau saya masukkan, aduh nek di print tebel banget, wis gak usah wis. iya. Mikirnya ngeprintnya tebel banget gitu. Di akhir diklat itu nggak ada ini ya, Bu? Nggak ada apa namanya pameran gitu nggak ada. Nggak ada ini kayaknya cuma nanti Oh, apa ya tiga kalau hari di sana kita itu cuma presentasi hasil gitu kalau satu-satu. kalau yang saya dampingi dulu yang dari Pusdiklat tuh ada terakhir tuh ada di pameran. Jadi masing-masing individu itu selain portofolio mereka hasil OJL itu juga ini yang produk-produk yang mereka punya buku gitu. Jadi banyak ternyata itu teman-teman itu banyak nulis kayak Bu Zeti itu banyak bukunya itu dipamerkan dan itu didatangi oleh apa namanya eh, kepala Pusdiklat waktu itu. Tapi masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri. Baik, Bu Wulan ada yang disampaikan? Mak Bun. Tetap Nyimak. semangat, Bu. Nggih, Sekali insya lagi Allah. tidak ada kata salah dan tidak ada junior senior, semuanya sama. Karena penjenengan itu semua peserta. Dan Ya, besok yang presentasi Bu Zeti aja. Jadi saya hari ini enggak buat PowerPoint. Malam ini. ya tetap semuanya harus siap. Engko nek Oke, ada siap mau. tagihan itu udah ora bingung. Oke.
kalau ada Jam setengah kendala, 8 siap, Ibu, nggih. Setengah 8 siap di nah, madrasah. eh, kalau ada kendala teknis mengenai buat PowerPoint yang bagus, bisa minta tolong operator. Insya Allah Iya. kalau jenengan eh, baik-baik bicara ke kepala madrasah, insya Allah didukung. Nenek gelem engko tak aku yang bicara. Yang itu tadi loh Bu Emi, Eh, penilaian kinerja kepala madrasah. mm-mm. Kalau jenengan punya portofolionya Pak Nur Salim, Ya, yang siap. saya punya gambaran Awas ya. itu ada bawahan memata-matai kepala itu. Ya, ya, Oke ya. iya. Dan tapi saya percaya kok tidak untuk yang lain kalau Bu Mila. Saya kan kenal Bu Mila sudah lama. Saya kan muridnya Bu Mila. Ya, muridnya. Enggak lah. Cukup, ada lagi yang disampaikan. Jenengan butuh energi untuk istirahat. Nggih. Mbak Untuk Wulan, anu, Nggih, untuk buat disiap-siapkan. PowerPoint ini, eh, untuk buat PowerPoint malam ini. ya, jangan Aduh. dilupakan tugas domestiknya, mendampingi pasangan. Bulan cukup Pak Bulan? Allah, Hun. Oke. Mbak Wulan, Oke. melekan iki gawe Mari itu Mbak Bulan. PowerPoint. Saya Nah, buka untuk penjenengan semua, mau japri, mau WA, silakan semampu saya. Karena aku saya gak bisa kan saya tak kulaan ilmu kayak. Oke. Anu, eh, Bu Zeti besok saya langsung ke aulanya ya, soalnya saya nggak apa ya, kalau pagi nggak pegang HP, jadi cuma nggih. mengandalkan WA web saya itu. Oh, nggih. Nggih, langsung ke aula Zen nggih, aula yang sebelah barat. Oh, yang Nggih. Kula dipakai mangke stand keteng mriku. kemarin anu itu ya, apa itu Nggih. waktu porseni ya? Nggih, Pak. Nggih menawi. Dari Kemarin dari kan saya nggak jadi dari ketemu. pintu masuk terus ke Ke kanan. kanan, notok. Di situ nanti pasti ada Pak Ramadan yang mengarahkan. Nggih. Nggih, udah siap. Siap. Oke, cukup. Nggih. Insya Allah. Nggih, alhamdulillah cekap Nah, lah. ibu-ibu yang saya banggakan, demikian yang bisa kita diskusikan malam ini. Apa yang kita lakukan itu bentuk dohir dan harus diiringi dengan bentuk batin dan bentuk doa yang kuat karena masing-masing sudah punya pasangan, ridho penjenengan ada di ridho suami dan itu sangat amat berpengaruh pada keberhasilan kita sebagai seorang perempuan yang tidak melupakan kodrat kita sebagai perempuan, sebagai istri, ibu, dan sebagai anggota masyarakat ataupun orang menamakan kita itu wanita karir, jangan lupa kita berhasil di sini itu karena ridho suami. Sepakat nggih? Oke, Nggih. mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Teriring doa mudah-mudahan semuanya sehat dan apa yang kita lakukan mendapat keberkahan. Saya akhiri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.